Coba lihat yang Indonesia, cowok. Ini mobilnya takutnya mobil CBU lagi, beda lagi. Ini apa mana? Nah, coba yang itu. Ini sama aja. Yang tadi ya. Coba ini. Coba. Mana katanya? Itu mah map anjing. Belum. Kok dia malah kayak lihat? Itu setting tuh di situ dia. Setting, tapi kita setting di sini. Sistem apa? Mana kok kedengar suara segitu kecil sih? Sorry, I can't do it. Ini bahasa mana lagi sih? Bahasa itu. Coba connect payment, connect application, about ID, first assistant, user, ESP system, general. Biasanya di sini ya. Coba baca itu apa nih, baca tulisan ini ya. Kelihatan nggak lo? Cuma kode doang, nggak ada tulisan lain. Gak apa kalau emang nggak bisa nanti berarti saya ke ini aja. Ya di manual, ke MG berarti. manual, service portfolio. nanyain ini ya, barcode ini ya. Ada safety pak. Safety. Safety. Nah, Oh ini harus dinyalain dulu kayaknya deh. Oh iya udah. Dipencet rem aja pak. Nah itu oke aja. Nah, safety. menu safety. Nah, itu ada yang namanya shift lock pak. Jadi contoh bapak misalnya ingin parkir paralel pak, bapak harus aktifkan shift lock tersebut. Lalu bapak baru bisa rubah ke netral posisi pedal yang ada di persneling tersebut. KN kunci baru itu mobil bisa ibaratnya didorong. Tapi kalau bapak nggak aktifkan shift lock, pada saat bapak pindahkan ke netral, bapak keluar, bapak kunci pintu, itu pasti dia balik lagi ke parking pak, nge-brake langsung gitu. Oh gitu. Berarti si vlog ini harus diaktifin ya. Nyoba dipencet nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa? Dipencet gini ya? Nggak apa-apa. Iya betul. Ya. Sampai itunya berwarna biru pak, geser ke samping. Setelah dinyalakan, diaktifkan, itu baru nanti kita parkir ya, posisi normal ya. Betul, posisi netral, lalu bapak keluar, bapak kunci, baru mobil itu bisa didorong pak. Kalau misalnya parkirnya mau paralel. Oh, diarahkan ininya di netral, di N ya, bukan parking ya. Bukan, kalau parking nggak bisa dimundur. Kalau parking dia langsung auto brake pak. Jadi parking itu sebenarnya fungsi yang tombol di tengah itu pak. Bapak pencet parking di tengah itu dia udah langsung nge-brake pak. Ibaratnya Udah auto handbrake. Berfungsi, nggak usah bapak pakai lagi. Walaupun dinyalakan shift lock-nya juga nggak bisa shift lock-nya ya. Maksudnya gimana pak? Dengan kita mencet parking, kemudian shift lock-nya aktif, ini bakalan mode bisa didorong nggak? Nggak bakal bisa pak. Jadi dia nggak ke netral. Kalau bapak pencet parking itu dia langsung seperti kalau kita mobil konvensional, mobil ICE, dia pakai rem tangannya aktif. Iya oke. Kalau shift lock ya ibaratnya bapak aktifin pada saat bapak mau ini aja, mau parkir paralel baru bapak aktifkan. Siap. Terus juga itu kan kalau untuk MG4EV pak, untuk wiper kalau bapak mau cuci mandiri itu dia nggak bisa langsung angkat pak.
wipernya Pak. Oh, gimana caranya? Jadi Bapak itu ada menu power off Pak di safety itu. Ya, di atasnya ya. Power off-nya, Heeh. pencet. Power off-nya udah dipencet, pencet dulu ya. Sudah. Nah itu terus Bapak matikan mesinnya. Itu yang ada ya matikan. Power off ya. Nah ini adalah untuk menonaktifkan si motor listrik Pak. Baru Bapak bisa itu wiper yang sebelah kanan Pak, tekan ke bawah sekali aja Pak. Wiper Biar Pak, wiper. posisi wiper yang Wiper luar. sekali boleh. Wiper di samping kanan, kanan Pak, kanan tuh. sebelah kanan. Setir. Ke bawah, Oh, ini didorong ke bawah. ke Iya. bawah. Sekali aja. Sekali aja. Oke, Nah, Sudah. sudah. udah kan? Dia posisinya ada di tengah kan? Dia masih di bawah, Bang. Bukan, itu harus ditekan ke bawah aja sayang. Itu Oh. yang buat ngaktif. Yang buat tuas itunya loh, tuas wiper. Heeh. Wiper sebelah kanan. Udah dipencet tuasnya. Oh, tapi kondisi mesinnya mati. Mesinnya udah mati belum? Udah, Gak mau naik. nggak mau naik. Oh, Bapak injak dulu remnya, Pak. Oh, Injak remnya dulu. lagi. Nah, Nyala lagi ya. ya. Power off-nya pencet lagi, Pak. Power off-nya pencet. Remnya nggak usah diinjak rem. Remnya jangan diinjak, Pak. Remnya jangan diinjak. Power up. Power off-nya pencet. Ya. Ya. Terus yang sebelah kanan, Pak, itu matikannya. Itu di layar. Ini Deketin deh, Seng. Power off matikan, iya. Pencet. Power off matiin, power off. Iya, power off, iya. Nah, langsung pencet itu tuas wipernya ke bawah sekali aja. tetap gak naik, Bang. Belum naik ya? Iya, Bawain mentokin bisa nggak? udah mentok tapi tetap aja. Oh, itu posisi mungkin ini karena belum aktif. Coba deh, apa namanya? Coba Bapak majuin dulu aja, injak remnya lagi, majuin dulu. Injek rem. Coba, Pak. Oke. Dinyalain mobilnya ya. Iya. Ready dulu, injak remnya ready. Hampir Bentar. udah ready. Udah ready? Udah ready ya. Terus baru coba lagi di power off lagi. Power up. Matikan. Baru tuasin coba sekali lagi ke bawah. Tetap, Bang. Sama. Bisa nggak? Ada suaranya tapi nggak mau naik. Tetek gitu doang. Ada suaranya tapi nggak mau naik. Iya. Ada suaranya tetek Hmm. gitu. Kayak coba deh Pak, tuas pedalnya dinaikin ke atas, dia gerak nggak dia? Dia injak remnya dulu sih. Oh, iya. Remnya dulu. Pada saat mobil nyala. Baru coba ke atasin, dia main kan? Main. Main, Bang. Main. Coba deh itu lagi. Power off ya. Namanya? Power off. Power off. Oke. Ya. Power off, ya. Nah, sekali ke bawah Pak. Belum nggak naik, Bang. Ke atasin coba sekali, ke atasin, sorry. Udah. Tetap gak Belum naik. ya? Dia Belum naik, Bang. Oh, belum naik. Iya. Nggak mau. Coba. Nah, berarti itu bos. Itu aktif bisa ya tapi ya. Pada saat mobil nyala tapi. Pada saat mobil nyala. Langsung wipernya jalan. Iya, karena posisi tuasnya lagi di ini, Pak. Di on wipernya. Kondisi pintu semuanya rapat ya, Seng ya? Rapat. Pintu rapat. Sebelah kanan rapat. Rapat. Gue izin Pak ya. Ya masuk aja Pak. Masuk aja. Oh ini enggak. Nah, itu baru mati. Kondisi. Coba lagi Kak. Coba maju sedikit ya. Coba maju sedikit, Pak. Lanjut. Iya.
Coba kita coba power off. Pintu belakang. Oh, sebelah kiri kurang kencang Sal. Sekali ya? Sekali. Nggak mau. Tetap gak mau bang. Belum nggak mau ya? Iya. Coba nanti saya koordinasi dulu ya Pak ya besok sama. Ya udah ada. Baru bang, baru. Barusan. Iya. Oh berarti emang harus dijalankan sedikit. Kalau misalnya mau nyuci, jangan mereka orang, apalagi kalau car wash gitu kan mereka kan nggak tahu ya Pak. Takutnya dia main langsung angkat itu bisa patah Pak karena mentok sama kap mobilnya. Iya. Gitu. Kalau udah kondisi lurus, ini baru bisa diangkat ya? Tinggal Bapak injak rem aja dia kembali normal dan motor listriknya aktif lagi. Oh gitu. Injak remnya. Ah. Ini motornya baru berfungsi. Jadi gini Pak, kalau MG4 EV itu mekanismenya dia itu untuk kita ibaratnya tahu bahwa motor listriknya itu sedang aktif, itu adalah pada saat injak rem dan ada bacaan ready. Jadi motor listrik itu udah mulai aktif gitu. Tapi kalau misalnya Bapak belum posisi udah masuk mobil, MID sudah nyala, tapi Bapak tidak injek rem dan tidak ada bacaan ready, berarti itu belum bisa Pak, belum bisa kita pindahkan ke mode drive atau mode Ininya ya, yang di MID ya? Iya. Ada tulisan ready. Ya. Paling gitu sama apalagi ya. Kalau yang terpenting sih Cruise control gimana Pak? Kalau cruise control Pak? kalau cruise control Bapak bisa bantu arahkan ke yang driving mode-nya Pak. Driving. Ada di menu vehicle. Kedua. Driving assistant. Nah, ini ada off, ada ACC dan ada TJA. Iya. ACC itu adalah adaptive cruise control. Adaptive cruise control itu adalah sistem keamanan radar yang aktif pada saat di atas kecepatan 60 km Pak. Contoh, Bapak lagi di tol nih, mau autopilot Pak. Iya. Mau ibaratnya mobil itu mengikuti mobil depan sama mengikuti garis putus-putus, itu Bapak pencet ACC-nya, terus Bapak coba Pak ke setir mobil. Nah, Setir itu mobil. ada di setir itu ada logo gambar setir. Iya. Kayak seperti itu pencet Pak. Nah, Coba pencet. setelah itu ACC-nya pencet dulu Kak? ACC-nya diaktifkan dulu Pak, posisiin di ACC dan itu bisa teraplikasi pada saat Bapak udah di tol Pak dengan kecepatan di atas 60 Pak. Kalau kondisi parking gini nyoba nggak apa-apa ya? Nggak bisa Pak, dia nggak akan bisa nggak bisa berfungsi adaptive cruise control ya. Iya maksudnya. Jadi adaptive cruise. Cuman kalau mencetnya doang nggak masalah ya, maksudnya nggak ngaruh ke Masalah Pak. Ya, itu aman. Apa Pak? Tekan aja Pak Tekan ACC-nya. aja Pak ACC-nya Pak. ACC. Tekan ACC-nya. Nah, itu kan ada jarak dari mobil kita ke mobil depan Pak. Betul. Itu bisa Bapak atur. Jadi ini kan persepsinya kan 3 mobil ya bahasanya ya, satu bar itu satu mobil, atau kalau saya sih berpikirnya itu 1 meter lah. 1 Nah meter. itu bisa Bapak atur untuk jarak ke depannya. Itu bisa Bapak atur itu ada joystick Pak sebelah kiri Pak. Di setir Pak. Ya, sebelah kiri. Ini. Itu bisa Ya, itu bisa dimundurin Pak. Jadi cuma Kiri maupun kanan. Kiri kanan. Nah, coba. Oh iya. Lah jarak antara mobil kita ke mobil depan Pak. Kalau di kanan berarti nambah ya, Iya. dimaksimalkan. Betul. Sebenarnya ya Pak, kalau Feby sih menilai kalau ACC ini memang worth it-nya itu untuk Bapak di tol dengan kondisi ibarat jalan yang oke lah, dengan garis putus-putusnya jelas, itu berarti bisa lebih terpakai lah. Tapi kalau misalnya di jalanan normal sih sebenarnya agak, kalau Bapak nggak terbiasa, biasanya agak kagok Pak, karena dia sistemnya kan radar ya Pak. Iya. Dia mendeteksi mobil depan.
Jadi pada saat Bapak itu ibaratnya mobil menilai Bapak telat ngerem, itu dia akan langsung nge-brake gitu. Jadi saran Feby, kalau misalnya di jalanan normal biasa nih, itu Tanpa hambatan ya. di posisi off Pak, di posisi off. Di off kan, Pak. Nah, itu kalau untuk ibaratnya Bapak di posisi jalanan normal. Tapi kalau untuk TJA itu kan singkatan dari Traffic Jam Assist. Jadi ibaratnya dia untuk posisi mobil itu stop and go pada saat macet Pak, di tol ya Pak. Dia aktif itu pada kecepatan di bawah 30 km per jam Pak. Dia aktifnya di 30 km per jam ya. Betul, jadi contoh nih misalnya Bapak lagi macet ngerayap nih di tol nih, Bapak pencet TJA, terus Bapak tekan yang tombol setir itu yang ada di setir tadi yang kecil, lalu Bapak bisa memulai dengan joysticknya itu didorong ke depan Pak, jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan mobil depan. Begitu mobil depan udah mulai mengerem, dia akan menurunkan gas gitu. Itu aktifnya di bawah kecepatan 30 km per jam Pak. Oh, berarti pencet dulu logo setir. Traffic Jam Assist dulu pencet, terus Sudah. gambar setir, Sudah. terus mau jalan nih, misalnya udah mau dimulai nih, Bapak joysticknya itu didorong ke depan Pak. Gak Oh, usah Bapak gas, gak usah Bapak gas. dia nanti langsung otomatis nyetir sendiri ya. Dia otomatis mengikuti mobil depan Pak, ngerayap lah bahasanya. Jadi Bapak nggak usah harus ibaratnya injek gas rem. Tapi Itu tangan ibaratnya tinggal masih ready di setir nggak? kalau tangan sih sejujurnya ya Pak, saya udah pernah nyoba Pak. Memang sejujurnya kalau nggak terbiasa agak-agak panik sedikit sih Pak. Yang namanya ibaratnya Belum kayak terbiasa ya. otomotif masih buatan manusia lah ya. Tapi kalau untuk ACC oke sih Pak, selama itu jalanannya bagus, garis putus-putusnya jelas, itu bener-bener menyesuaikan sih. Dan kita bisa mengatur posisi kecepatan mobilnya juga Pak. Jadi itu joystick itu yang sebelah kiri, joystick itu fungsinya adalah untuk mengatur yang pertama terkait masalah jarak antara mobil kita dengan mobil depan. Terus untuk mengatur kecepatan, nanti semuanya adanya di odometer yang bagian atas Pak. Yang merah putih. Oh, yang merah putih ini ya. Yang sebelah kiri Pak, yang nggak ada gambar setir sama mobil di atas itu Pak. Oh, ini. Nah, nanti yang itu adalah kecepatannya Pak, Bapak bisa atur. Ngaturnya pakai joystick yang sebelah kiri ya. Aturnya pakai joystick sebelah kiri. Jadi joystick itu sebelah kiri untuk fungsi pengaturan ADAS. Kalau untuk sebelah kanan itu untuk audio maupun radio. Dan dia juga bisa merubah odometer yang ada di layar MID tengah depan setir itu Pak. Ada gambar kotak-kotak Pak di setir, coba dipencet deh Pak. Yang sebelah kiri apa kanan? Oh, yang ini ya. Kotak ya dipencet. Nah, Bapak pencet. Nah, itu bisa Bapak geser ke kanan dengan joystick yang sebelah kanan. Nah, itu kan untuk navigasi. Ini brightness atau kecerahan mobil, odometer. Terus kita melihat tekanan angin bannya juga. Oh, ini radio ya. Ya, itu radio. Ini tekanan angin Tekanan angin ban. ban. Oh, ini kilometer irit apa enggaknya gitu ya. Ya, odometernya betul. Oh. Ya, Oke. iya. Paling itu sih Pak. Kalau yang untuk yang lane assist itu kan memang ada pilihan ya Pak, antara dia off, alarm atau alarm plus Emergency lane keeping. energy lane keeping. Nah, kalau saran Feby sih lebih baik posisi betternya di alert lah. Dia kan karena kalau misalnya yang satu lagi itu dia agak lebih kenceng lah bantingan ngerilis kitanya untuk posisi mobil itu di dalam
garis putus-putus gitu. Hmm. Terus di bawah itu audible-nya suara vibration getaran untuk pada saat Bapak nanti lane keeping-nya aktif itu akan berfungsi semua Pak gitu. Tinggal Bapak mau aktifkan atau tidak yang alert maupun vibration-nya sih gitu. Kalau alert sensitivity mendingan moderat ya? Normalnya itu moderate aja Pak, betul. Moderat assist mode, alert and AEB. Nah, itu alert dan EIB itu Pak, jadi dia pada saat posisi mobil itu udah over tikungan dan ibaratnya udah mau slip lah bahasanya seperti itu. Nah, alert dan EIB itu dia akan mengindikasikan dengan sistem pengereman menyesuaikan posisi ban yang tidak terindikasi ibaratnya ada pasir banyak lah, jadi dia pengeremannya menyesuaikan Pak. Jadi dia nggak membuat mobil itu ibaratnya slip lah bahasanya seperti itu Pak. Iya. Berarti posisi alert and AEB ya? Biarin Pak, nggak usah dirubah. Oke. Terus ke bawah lagi. Nah, ini unstable warning ya, dia itu pemberitahuan untuk kecepatan, batas kecepatan Pak. Oke, siap. Ada. Terus apalagi itu yang bawah? Rear driving assistance system ini aktif aja ya? Ya. Door open alert aktif, blind spot detection. Pada saat Bapak buka mobil ada objek lewat, dia akan langsung bunyi Pak. Oke. Nah terus yang terakhir tuh ada rear cross traffic ya Pak? Iya betul. Nah, rear cross traffic itu posisinya jangan sampai ada di alert plus braking Pak, karena nanti itu kan sebenarnya membaca radarnya berfungsi nih. Iya. Contoh misalnya Bapak nanti ada tukang parkir kan dia langsung ngerem terus Pak gitu. Iya. Jadi lebih baik better gitu sih. Oke. Kalau rear collision warning aktif aja ya? Yang mana Pak? Rear collision warning. Rear collision warning itu untuk mengindikasikan objek pada saat mundur yang lebih kecil lah ibaratnya. Itu nggak apa-apa Pak, aktif aja Pak. Oke, siap. Kalau yang kayak tanjakan nanti biar bisa apa tuh? Berhenti di tengah. Itu di mana itu ya? Jadi gini Pak, auto hold itu di menu safety-nya coba Pak balik lagi ke menu safety yang tadi, yang sebelah pojok paling kanan. Ya. Nah, itu ada auto hold Pak. Izin Bapak boleh pakai safety belt Pak? Oh, safety belt. Di driver. Siap. Sebentar. Juga sayang. Sudah? Ya. Nah, itu posisinya auto hold-nya sudah nyala, udah hijau belum Pak? Belum dinyalain. Dinyalain, berarti itu posisinya nyalain dulu, nyalain aja. Sudah? Nah, terus boleh izin Pak maju sedikit ke depan, ibaratnya mobilnya dijalankan, sedikit aja. Sedikit aja ya. Nah, jalan sedikit aja Pak. Nah, berhenti, posisi masih di D ya Pak, masih di D. Ya. Bapak injek rem dalam. Sudah? Injek rem yang dalam, tekan sampai coba layarnya ke odometernya dong, Pak. Nah, itu kan ada huruf A ya Pak, warna hijau ya. Ya. Nah, itu Bapak udah lepas aja Pak, lepas remnya.
Oh, langsung dia walaupun drive tapi dia berhenti ya. Betul. Jadi itu Hmm. auto hold. Contoh misalnya Bapak mau di apa namanya di lampu merah, di tanjakan, itu Bapak bisa pergunakan ini. Gitu. Dengan catatan auto hold itu berfungsi pada saat Bapak pasang safety belt gitu. Kalau Bapak tidak pasang safety belt, itu auto hold-nya tidak bisa berfungsi sih Pak gitu. Oh. Berarti auto hold itu mendingan di on kan terus ya. Ya, auto hold lebih baik di on kan, karena dia kalau misalnya Bapak nggak pakai safety belt, dia nggak akan on Pak gitu. Coba Bapak lepas nanti itu kan udah seperti ini, jadi udah kalau misalnya mau jalan lagi tinggal langsung gas gitu sih. Ya, oke. Sebentar, posisikan ini. Bahaya. Ayo teman. Parking. Kalau dari posisi D sih sebenarnya kalau menurut saya ya Pak, kalau misalnya Bapak lagi habis dari D, nggak usah ke netral lagi Pak, langsung aja tekan aja parkingnya. Iya, tadi salah. Gitu. Maklum Pak, belum megang. Oke, yang tadi untuk yang driving kembali lagi saya masih driving assistant ini berarti kalau saya kondisi di perkotaan aja mendingan pakai yang off apa TJA? Lebih better sih yang off Pak, karena TJA pun kalau seandainya kita kan tahu lah, sama-sama tahu kalau di Jakarta kan trafficnya itu kan ibaratnya lalu lalang motor kan Lebih ramai. ibaratnya masuk khawatirnya itu radar itu ibaratnya langsung aktif Karena nanti dia sensitif. langsung ngerem Pak. Nah yang Ngeremnya sering lumayan. terjadi sih ya ibaratnya kayak gitu, khawatir seperti itu. Jadi lebih better tuh kalau di perkotaan lebih offin aja Pak gitu. Di offin aja ya. Ya, terus kan gini ya Pak, terkait masalah sistem, ini contoh misalnya Bapak udah offin nih saat ini nih, ya kan? Terus Bapak, apa namanya, keluar pintu mobil, Bapak kunci, dan Bapak ibaratnya agak lama lah prosesnya, itu nanti sistemnya itu, sistem keamanan itu seperti yang ada di TJA maupun ACC itu, bakalan rilis ke normal lagi Pak. Nah, normalnya dia adalah di TJA Pak, di Traffic Jam Assist. Berarti auto hold segala juga kembali ke off ya? Kalau auto hold enggak Pak, kalau auto hold dia selama kita udah aktifkan dan kita pasang apa namanya safety belt, itu pasti udah langsung aktif. Kalau tadi kan memang karena mobil itu baru dari ibaratnya dari dealer, jadi belum diaktifkan auto holdnya gitu. Oke. Berarti intinya khusus untuk drive assist system ini dia akan normal ke settingan TJA ketika kita matikan dan mungkin lebih dari 10 menit baru kembali ke mobil itu kembali ke settingan TJA ya. Sebenarnya udah ada software sih. Jadi software itu Pak itu untuk mengupgrade terkait masalah pengaturan dari sistem ini Pak. Cuma memang software itu baru bisa diaplikasikan pada saat mobil itu sudah diserah terimakan. Contohnya saat ini nih, ini kan mobil baru dari pabrik nih Pak. Betul. Nah, standarisasi ibaratnya mobil dari pabrik itu memang safety-nya itu seperti itu. Iya. Dari TJA, normalnya, posisi drivingnya, terus yang lain-lainnya juga seperti yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya Bapak mau upgrade itu bisa, itu dengan cara nanti Bapak koordinasi dengan sales, nanti Bapak atur penjadwalan dan itu bisa dilakukan di dealer kami di MG BSD itu pada saat hari Senin sampai hari Jumat Pak, dengan estimasi pengerjaan itu 3 jam. Jadi nanti kalau misalnya Bapak udah di offin nih, dia nggak bakalan balik lagi ke menu awal karena itu udah terupgrade software gitu. Seperti itu Pak. Oke, siap. Satu lagi ini kan di driving ini ada drive mode, ada energy recovery sama energy saving mode. Kalau ini kan ada snow, ada eco, normal, sport dan custom ya. Idealnya kalau kita itu lebih ke mana? Kalau misalkan kayak perkotaan gitu. Normal Pak. Normal sih. Sebenarnya kalau perkotaan ya Pak, kalau menurut saya
sebenarnya Eco pun sudah oke, tapi kalau misalnya kita masih sedikit pengen lebih responsif sedikit seperti mobil normalnya, itu di normal udah oke banget sih. Tapi kan pasti gini Pak, segala sesuatu terkait mode driving itu pasti kan balik lagi itu ke baterai. Karena kan beban baterai hanya di motor saja Pak. Jadi beban baterai itu ada di AC, ada di mode driving, ada di cara kita berkendara, audio segala macam lah itu Pak. Iya. Nah itu bisa atur lah tergantung kebutuhan Bapak itu. Jadi kalau normal, Eco udah oke, tapi normal juga lebih better lah, lebih oke banget. Nah kalau untuk regenerative braking Pak, atau energy recovery itu adalah sistem pengisian melalui gesekan Pak. Jadi kalau posisinya Bapak lagi ada di high ya, nah itu pada saat Bapak lepas gas, itu mobil akan seperti melakukan pengereman Pak. Jadi itu sifatnya itu adalah untuk mengisi baterai dengan cara gesekan pada ban atau kampas rem yang ada di mobil tersebut Pak. Tapi kalau Bapak nggak nyaman bisa Bapak rilis ke normal atau yang Low, medium, high ya. Kalau di low itu dia sama sekali nggak ada Pak. Kalau di medium itu dia masih ada sedikit. Iya. Bisa disesuaikan. Sebenarnya kalau menurut saya high itu kalau kita sudah terbiasa Pak, nanti akan nyaman sih sebenarnya. Satu sisi kan kita juga ibaratnya lebih kampas rem kita lebih nggak cepet gampang haus Pak. Jadi udah kita lepas gas agak pengeremannya lumayan sih gitu, tinggal kita menyesuaikan aja. Berarti ibaratnya kalau moderatnya di medium lah ya. Ya, kalau misalnya Bapak lebih cenderung pengen baterai itu bisa awet, itu di high Pak. Jadi high itu kan tiap Bapak lepas gas itu seperti ada input masuk ke baterai Pak, gesekan yang membuat energi listrik ke baterai gitu. Oke, siap. Kalau yang di bawahnya energi saving mode ini perlu di on kan nggak? Kalau energi saving itu sebenarnya opsional sih Pak. Itu adalah bahasa sederhananya seperti rest lah. Rest pada saat kita melihat baterai sudah benar-benar low, range jarak tempuhnya itu udah udah tipis lah. Itu kita bisa aktifkan. Itu bisa untuk energi baterainya Pak, gitu, lebih energi saving lah bahasanya seperti itu. Oh, jadi tidak, ini opsional aja ya? Normalnya nggak usah diaktifin pada saat momen-momen tertentu saja Pak. Ibaratnya urgent, tinggal sedikit lagi mau ke mau ke SPKLU, tapi persentase baterainya tinggal dikit gitu ya? Betul. Oke. Ini. Terus kalau sebelah satunya lagi itu adalah convenient. Yang pertama itu shortcut atau tombol pintas yang ada di setir. Itu sebelah kiri itu kan pengaturannya ada di driving mode ya Pak. Di layarnya itu bacaannya driving mode ya Pak. Iya, sebelah kanan. Dikit. Nah itu driving mode. Energi recovery yang bagian atas. Betul. Jadi Bapak kalau bisa mau berubah si energi recovery atau regenerative braking yang tadi di depan, itu bisa Bapak langsung pencet tombol bintang yang ada sebelah kiri Pak. Oh, di sini. Bukan ya. Di setir ini. Ya, jadi itu tombol shortcut, tombol pintas Pak. Jadi Bapak nggak harus pencet-pencet ke layar, ke MID, Bapak bisa pindahkan ke dari tombol bintang tersebut. Kalau yang sebelah kanan itu Bapak bisa shortcutnya untuk si driving mode Pak. Oh, tapi untuk ngaktifin
Tombol kanan kiri setir ini yang bintang gimana? Itu kan sudah aktif ya Pak. Bapak coba pencet tombol bintangnya, sekaligus Bapak pindahkan dulu Pak MID-nya itu ke mode driving Pak. Mode driving dulu. Driving, Yang driving mode, yang bukan. bukan. Keluarin dulu Pak. Menu mode driving ada energy recovery. Yang paling sebelah kiri. Satu lagi. Ini Ya, baru Bapak coba tekan tombol bintang yang sebelah kiri Pak. yang kiri ya. Ya. Adaptif. Nah Low. itu merubah startnya lah, Bapak nggak harus pencet-pencet ke Oh. jadi bisa langsung pencet tombol tersebut Pak. Jadi hanya sekali pencet di layar, nanti untuk adjustnya bisa pakai tombol yang di setir ya. Betul. Betul. Jadi mengurangi fokus ke monitor. Kalian nggak Ke usah layar. ke si menu sini juga sebenarnya bisa kok Pak. Balik ke home juga bisa. Langsung Bapak tekan untuk bintangnya itu juga Ini bisa. ya, oh bisa. Untuk yang sebelah kanannya juga dia bisa mengubah untuk di drive mode juga bisa ditekan Pak bintangnya sebelah kanan. Nah, Nah itu untuk support custom semuanya bisa diubah dari situ. ada bacanya juga Pak di sini untuk mengetahui mode-modenya mode apa aja gitu. Oh sini langsung Iya, muncul ya. betul. Oke guys. Terus untuk yang energi recovery juga ada notifikasinya juga di layar MID depannya. Sini ya. ya. Bawah kanan ada power. Oh, ini ya. Itu yang sebelah kanan Pak. Oh, ini ya. Ya itu yang bintang 3 itu berarti dia lagi di high. Oh iya. Kalau kita misalkan pindah ke medium, low, oh satu ya. Medium 2, high-nya 3. Oh iya, oke siap. Oke. Siap. Cukup ini oke. Kalau lighting mah on aja ya semua ya. On aja. aja. Pak, itu untuk lampu aja. Safety. Itu udah nggak usah Bapak rubah lagi, itu Oke. pengaturan sudah menyesuaikan Pak. Oke, siap. Jadi